menuntut ilmu ini adalah fardhun ala kulli muslimin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya menuntut ini adalah kewajiban setiap muslim. Jadi di sini disebutkan muslimin dengan muslimin, gitu ya, dengan lafaz nakirah, gitu ya, tidak menggunakan lam tetapi menggunakan tanwin, di mana artinya adalah umum, gitu ya, tidak dibedakan apakah dia itu tua, muda, besar, entah dia itu laki-laki, apakah dia itu perempuan, tapi mencakup semua. Ya, dan di sini ada lafaz farad, fardhun, dari kata farad, di mana dalam bahasa Arab itu tingkatannya itu lebih tinggi dari kata wajib, ya, yaitu wajib, tetapi dia itu lebih diwajibkan lagi, jadi diutamakan. Yaitu dalam bahasa Indonesia itu dilazimkan, diharuskan untuk menuntut ilmu. Dan di mana kita ketahui menuntut ilmu ini, terutama menuntut ilmu agama ini, keutamaannya sangat banyak, ya, sangat banyak, baik di dunia ataupun di akhirat ini. Ya, di antaranya hadis yang sering dibacakan, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari sahabat Muawiyah, yang bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, berjalan untuk menuntut ilmu, tidak ada yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, dan dijelaskan oleh para sahabat, ya, di dalam kitab hadis, ya, bahwasanya dengan menuntut ilmu, dengan belajar, ya, kita akan tahu hal-hal apa saja yang akan mendekatkan kita kepada surga dan hal-hal apa saja yang menjauhkan kita dari surga Allah. Kemudian dilanjutkan, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Ya, di sini disebutkan bahwasanya orang yang alim, orang yang mengetahui perkara agama ini, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dia akan senantiasa, ya, di sini kata yastaghfir, ya, di mana kita pelajari yastaghfiru, di sini ada ya mudhari'ah yang menunjukkan bahwasanya dia itu fi'il mudhari'. Nah, di mana di fi'il mudhari' di dalam Al-Qur'an biasanya diartikan dia dengan makna istimrariyah, yang artinya itu terus-menerus, berlanjut, ya, terus-menerus dimintakan ampun. Oleh siapa? Oleh man fis samawat, ya, orang-orang yang ada di langit, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, wa man fil ardh, begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Kemudian diperincikan wal hidanu fi jawfil ma'i, sampai ikan yang ada di dasar lautan. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ya, kemudian keutamaan orang yang alim, ya, orang yang memahami ilmu ini, al-abid, dengan orang yang hanya sekedar beribadah saja, ya, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, ya, seperti keutamaan di waktu malam, ya, di waktu malam yang tidak ada listrik, ya, di waktu malam, ya, terangnya bulan, ya, pada bulan purnama dari terangnya bintang-bintang yang sangat banyak. Wa innal ulama, kemudian ulama di sini adalah jamak dari kata alimun. Sesungguhnya orang-orang yang alim, yang belajar ilmu agama ini adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah yang mewarisi apa yang diwariskan oleh para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena para nabi, mereka itu tidak mewariskan dinar, ya, harta. Warathu al-ilma, ya, akan tetapi mereka mewariskan kepada kita ini adalah ilmu. Faman akhazahu akhaza bihadhin wafir.
Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia mengambil warisan yang sangat banyak atau suatu keberuntungan. Nah, dimana kalau kita ketahui di sini, ya warisan harta mungkin dia bermanfaat di dunia saja, tetapi ilmu ini dia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Ya, kemudian pada malam ini kita ada pembahasan singkat. Ya, singkat di sini cuma satu halaman. Di sini ada 6 poin yang berkaitan dengan al-i'tidalu minal ruku'. Ya, al-i'tidal berdiri atau tegak atau kembali, ya, dari ruku'. Ya, dan kita ketahui i'tidal ini di dalam kitab-kitab, ya, bukan dalam kitab fikih ataupun di dalam fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, itu sedikit sekali dibahas. Sedikit sekali pembahasannya. Dan kalau kita buka di dalam kitab-kitab hadis, ya, terutama hadis-hadis yang menggabungkan tentang sholat-sholat yang Nabi SAW, yang kita temukan adalah beberapa kesalahan ketika i'tidal, ya. Terutama di dalam kitab ini, ya, yang dibahas adalah kesalahan ketika i'tidal. Ya. Kalau sedikitnya pembahasannya, ya, maka banyak mungkin di antara kita yang luput, ya, dari tata cara i'tidal itu, sehingga mungkin ada di antara kita yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, di sini ada ringkasannya sedikit, ya, yang berkaitan dengan larangan, yang berkaitan dengan kesalahan ketiga i'tidal. Ya. Ada larangan yang sangat sharih, yang sangat jelas, ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan larangannya, dan Nabi SAW sebutkan juga ancamannya, balasannya. Ya, ketika ada hadis, ya, dia menunjukkan ada larangan yang jelas, kemudian ada yang balasannya, itu menunjukkan dia itu adalah yufidu tahrim, bahwasanya hukumnya itu haram, tidak boleh. Ya. Contohnya adalah mendahului imam mengangkat kepala ketika i'tidal. Mendahului gerakan imam atau mendahului mengangkat kepala dari imam. Ya, dan ini dilakukan secara sengaja. Kesalahan yang pertama, ya, yaitu mengangkat kepala mendahului gerakan imam. Dan ini disengaja. Beda ceritanya kalau misalkan tidak disengaja. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ala yakhsha ahadukum, aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allah suratahu surata himarin. Di sini Nabi SAW sebutkan, tidakkah salah seorang di antara kalian takut, ya, jika mengangkat kepalanya sebelum imam? Jika mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Di sini disebutkan an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, akan dirubah kepalanya itu menjadi kepala himar. Atau yaj'ala suratahu surata himar, atau dirubah rupanya, bentuknya itu dalam bentuk keledai. Ya, tentunya ini bukan doa dari Nabi SAW, doa keburukan, tidak, tetapi ini adalah bentuk penegasan atau dalam bentuk larangan, ya, agar jangan sampai yang kita, terutama para sahabat dan umat-umat selanjutnya, itu mendahului imam ketika i'tidal, ya, ketika mengangkat kepala, ya. Dan ini yang tidak boleh, ya. Kemudian mendahului itu sudah pasti di sini tidak boleh, ya, karena di sini ada larangannya, di mana Nabi SAW sebutkan itu tidak boleh, dan disebutkan juga ada balasannya, maka dia itu adalah tahrim, yaitu diharamkan. Kemudian bagaimana kalau misalkan dia itu bersamaan? Bagaimana kalau misalkan bersamaan, ya?
Ketika imam mengangkat kepalanya i'tidal, kita juga sebagai makmum mengangkat kepala kita i'tidal. Ya, maka ini juga masuk yaitu dalam babul karahiyah, masuk dalam bab dilarang, ya, atau yang kita sebut dengan makruh, ya. Ya. Ini juga sesuai dengan hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, dan disebutkan oleh para sahabat, di mana para sahabat yang mereka itu tidak mengangkat kepala ataupun mengangkat gerakan mereka kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai yang melakukan gerakan tersebut. Dan ini tidak berlaku di saat i'tidal saja, melainkan di semua gerakan, di mana para sahabat yang ruku setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap dengan posisi ruku. Ya, kemudian begitu juga sama ketika i'tidal, mereka i'tidal setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap i'tidal, yang berdiri dengan tegak. Begitu juga dengan ruku, begitu juga dengan sujud, mereka tidak sujud melainkan setelah Nabi SAW lengkap dengan posisi sujud. Ya. Bagaimana dengan kita yang di saf kedua, saf ketiga, saf keempat dan di belakang yang tidak melihat, yang maka disebutkan di dalam kitab fikih, ya, bahwasanya kita itu harusnya, hendaknya, afdaliyahnya, lebih utamanya kita itu menunggu aba-aba atau istilahnya itu takbir, ya, atau tasmi', yang menunggu selesainya tasmi', yaitu kata sami Allahu liman hamidah. Ketika itu sudah selesai, barulah kita mengangkat kepala kita ketika i'tidal, ya. Dan ada juga yang dikategorikan sebagai kesalahan namun tidak terlalu fatal. Contohnya seperti makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Makmum, ini bukan imam, ya, makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi mana di dalam konteks hadisnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Ya, imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti. Fa'idza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu, ya, apabila dia sujud, maka sujudlah. Wa idza rafa'a farka'u, apabila dia i'tidal, maka i'tidallah kalian. Di sini dipisah saya. Wa idza qala, ya, apabila qala, ya, dia imam tersebut satu saja di sini. Ya, fa'il qala huwa sami Allahu liman hamidah, ya, berkata sami Allahu liman hamidah imam tersebut, faqulu, ya, kemudian ada perintahnya, maka hendaknya kalian, maksudnya di sini makmum, ya, di sini dia menggunakan wawul jamaah, tentunya adalah untuk jamaah laki-laki, orang, maksudnya adalah untuk makmum. Rabbana walakal hamd. Ya, jadi kalau yang tadi, kalau dia takbir kita ikutan takbir, kalau dia sujud kita ikutan sujud, kalau dia tidak kita ikutan tidak. Tapi kalau misalnya dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Ya, jadi makmum itu langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Karena sami Allahu liman hamidah ini khusus untuk imam saja. Wa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un, ya. Dan apabila imam tersebut salat dengan duduk, maka kalian juga ikut salat secara duduk. Ini yang disebutkan di dalam syaratnya, di dalam muqaddimahnya. Kemudian kita masuk di sini di poinnya, ya, yang ada di poin ke-80. Summa yarfa'u sulbahu minal ruku'i wa huwa rukun. Kemudian i'tidal, cara yang pertama adalah yarfa'u sulbahu,
mengangkat sulbun itu artinya adalah tulang belakang, ya, tulang belakang kita yang di sini, ya, diangkat minal ruku, di mana kita itu tadinya ruku, yang dia itu kita turunkan, maka hendaknya kita itu angkat. Wahada rukun, dan inilah dia rukunnya, ya, dan inilah dia rukunnya, yaitu berdiri dengan tegak. Wa yaqulu fi athna'il i'tidal, ya, kemudian hendaknya dia membaca ketika dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, wa hadza wajib, dan ini adalah wajib. Wa yarfa'u yadayhi 'inda al-i'tidal, kemudian hendaknya dia itu mengangkat tangan indal i'tidal, ketika i'tidal, alal wujuhil mutaqaddimati, sebagaimana tata cara yang pertama, dan maksudnya adalah al-wujuh al-mutaqaddimah di sini adalah ketika takbiratul ihram. Jadi takbir yang ada di sini setelah i'tidal dengan takbiratul ihram itu dia sama, yaitu yarfa' yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangan, boleh, ya, sejajar dengan pundak, dan yuhali al-uzunaini, atau sejajar dengan telinga juga boleh, sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan, ya, kemudian hendaknya dia itu berdiri mu'tadilan. Mu'tadil ini artinya adalah pertengahan, ya, biasanya orang Arab biasanya pakai kata mu'tadil itu biasanya di suhu, ya, kalau misalkan suhunya itu nggak panas, nggak dingin, biasanya mereka sebutkan mu'tadil, artinya biasa. Atau misalkan suatu keadaan, misalkan dia itu nggak rame, nggak tenang, biasanya mereka sebut mu'tadil. Maksudnya mu'tadil ini pertengahan. Dan di sini dalam pembahasan i'tidal ini maksudnya adalah mu'tadil di sini tegak, ya, tidak terlalu condong ke depan, tidak juga condong ke belakang. Ini lurus ke atas, ya. Tidak kita sengaja membungkuk ke depan, tidak juga membungkuk ke belakang, ya, artinya lurus, ya, lurus yang dimaksud dengan mu'tadil. Mutma'innan, dan mutma'innan ini tenang, ya, tenang artinya kita tidak tergesa-gesa, ya, hatta ya'khuza kullu 'adwin hatta ya'khuza kullu 'adwin ma'khuzahu wa huwa rukun, ya, kemudian di sini disebutkan sampai kita itu memastikan bahwasanya setiap 'adwin di sini adalah tulang, ma'khuzahu, kembali ke posisinya. Jadi yang awalnya kita itu adalah berdiri, kemudian kita itu ruku. Nah, kembali ruku itu kita harus pastikan posisi itu kembali sama persis ketika kita itu berdiri sebelum ruku. Wahada rukun, dan ini termasuk rukun. Wa yaqulu fi hadzal qiyami, dan hendaknya membaca ketika berdiri, Rabbana walakal hamd, ya, kemudian bacaannya ketika i'tidal adalah Rabbana walakal hamd, dan ini yang biasa kita baca, ya. Dan di sini kalau kita lihat di nomor 16, di sini ada catatan kakinya disebutkan bahwa ke azkarun ukhra, bahwasanya yang lain banyak zikir-zikir yang lainnya. Ya, tidak hanya ini, tetapi jadi dalam hadis, ya, terutama kita buka di kitab-kitab fikih, ya, bahwa banyak sekali azkar, ya, ketika kita dengar azkar dalam bahasa Arab jamak, dia itu lebih dari 3, banyak artinya. Tuqalu hunaka, yang dibaca di saat i'tidal, ya, di saat berdiri setelah, ya, dan insyaallah nanti kita akan baca, ya, doa-doa yang berkaitan dengan i'tidal ini. Wa hadza wajibun 'ala kulli musallin, dan wajib untuk setiap musalli, untuk orang yang salat, walau kana mu'tamman, yang baik itu orang yang sebagai makmum,
فإنه ورد القيام ya baik dia berdiri wa amma tasmi'u fa warada al-i'tidal. Adapun tasmi' ya di sini ada tasmi' maksudnya adalah ucapan sami Allahu liman hamidah itu dibaca ketika i'tidal, dan di sini yang ketika berdiri itu kita baca Rabbana walakal hamd. Jadi dalam syarahnya banyak sekali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan i'tidal ya, dan mungkin banyak di antara kita yang membaca yang lain ya selain bacaan-bacaan yang ada di sini. Di sini ada ringkasannya yang ada di dalam syarahnya, jadi Sifatus Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini karena belum bisa pindah ya soalnya tadi pagi ya. Ya, pertama adalah bacaan Rabbana walakal hamd. Ya, yang ada di sini Rabbana walakal hamd sama proses di sini. Ya, ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan inna Rasulullah SAW qala idza qama al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ya, di sini disebutkan langsung bahwasanya Nabi sendiri yang memerintahkan para sahabat apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka hendaknya makmum itu mengucapkan rabbana walakal hamd. Kemudian ada yang berbeda juga, ya, yaitu wawunya yang dihapus, ya, tanpa mengucapkan waw, yaitu Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd, dan sama persis dengan yang ada di hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, begitu juga dengan Abu Hurairah bahwasanya tidak ada wawunya, yaitu Rabbana lakal hamd, ya. Kemudian ada juga Allahumma ditambahkan Allahumma, yang baik itu Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, ya. Dan ini sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd, ya, Allahumma Rabbana lakal hamd. Kemudian yang keempat, ya, dan ini yang perlu kita perhatikan dan mungkin banyak di antara kita yang membacanya, di mana wa'udhifa minha kemudian ditambahkan di dalam doa tersebut adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, setelah kita membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, ditambahkan dengan bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya. Wa hadha akthar ma qara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi, ya. Dan ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasrah disebutkan banyak baca, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membacanya karena ada keutamaannya yang lebih, ya. Di sini disebutkan kunna yawman nusalli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya, dulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau, ya, dari rukuk, qala sami Allahu liman hamidah. Dan kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, yang berkata seseorang di belakangnya Nabi SAW, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma sarafa, ketika selesai
ketika setelah selesai sholat, maksudnya di sini adalah qala manil mutakallim. Kemudian Nabi SAW ketika selesai sholat, ya, beliau bertanya, manil mutakallim, siapa yang mengucapkan doa tadi? Ya, doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang membacanya? Qala ana. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ana, saya. Kemudian Nabi SAW sebutkan, qala ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Ya. Kemudian ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat perkumpulan, ya, malaikat, yang di sini disebutkan jumlahnya salasina, 30 malaikat. Di mana malaikat tersebut yang berebut yang untuk mencatat kebaikan tersebut. Ya, bayangkan yang biasanya di setiap kebaikan itu dicatat oleh satu malaikat saja. Akan tetapi di dalam doa ini dicatat oleh 30 malaikat. Ya, dan inilah yang dibaca oleh Nabi SAW dan sangat banyak dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan di sini disebutkan wa kathrati ma qalaha fi al-i'tidal, ya, bahwasanya ia yang paling sering yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau i'tidal. Kemudian di poin yang terakhir di sini, wa yusawwiya baina hadzal qiyami wa ruku'i fitul, dan hendaknya menyamakan, jadi yusawwi menyamakan bainal qiyami, ya, dengan posisi berdiri, maksudnya i'tidal ini, wa ruku' dengan ruku' fitul, ya, dari panjangnya. Jadi panjang ruku dengan panjangnya i'tidal ini disunnahkan harus sama, ya, tidak boleh kita itu tidak dianjurkan kita itu ruku lama tapi ketika i'tidal itu cepat, atau sebaliknya rukunya sebentar kemudian i'tidalnya lama, ya, tetapi, ya, di antara sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah disamakan baik itu ketika ruku ataupun ketika i'tidalnya. Ya, kemudian di sini, ya, di catatan kaki 17, dan ini mungkin juga jadi perhatian untuk kita, ya, di mana ada sebuah anjuran yang atau khilaf, perbedaan pendapat, ya, di kalangan ulama al-Hanabilah, terutama di dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana posisi al-yadain, yang disebutkan tangan, ya, ketika kita itu i'tidal, ya. Mungkin ada kita lihat, ya, yang ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, yaitu berserikat, ya, berserikat. Ya, tetapi yang jumhur, yang mayoritas yang kita lihat, ya, di mana, ya, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah itu langsung lepas, gitu, ya, terlentang, gitu, ya. Nah, dan di sini juga disebutkan, ya, manakah yang lebih utama, ya, apakah kita itu bersedekah ataukah kita itu seperti biasa, ya, melakukannya seperti pada umumnya, gitu, ya, dan bagaimana pandangan-pandangan mazhab di dalam masalah ini. Kalau di sini disebutkan secara langsung dalam kitab ini, wala yusra'u wad'ul yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra fi hadzal qiyami li'adami wurudi. Ya, di sini, kalau di sini langsung disebutkan la yusra', tidak dianjurkan, wad'ul yadayn ihdahuma 'ala al-ukhra, menaruh kedua tangan atas yang lainnya fi hadzal qiyami, di dalam ketika berdiri, ketika i'tidal ini, li'adami wurudihi, karena tidak adanya dalil, maksudnya di sini adalah wurud, maksudnya adalah hadis
yang menunjukkannya tetapi yang secara jelas. Ya, jadi tidak ada kalau di sini ya dalil ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya, kemudian di sini disebutkan wa in syi'ta al-qasd fil asli, dan lebih utama kita itu al-qasd, yaitu meluruskan saja ya, fil asli, dan ini yang utama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam sifat-sifat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita buka di dalam kitab Fiqhul Muqawaranah, kita perbandingan mazhab yang baik itu Abu Hanifah, Imam Malik, ya, kemudian Al-Imam Syafi'i, bahkan mayoritas di di Al-Hambali, yang mazhabnya Imam Ahmad, itu mereka itu al-qasd, ya, yaitu meluruskan. Ya, tetapi ada sebagian pendapat, dan itu dari mazhabnya Imam Ahmad sendiri, yang mazhab Hambali, di mana ya sebagian menyebutkan bahwasanya bolehnya itu bukan anjuran, bolehnya kita itu sedekah gitu ya, ketika i'tidal. Ya, dan kembali ke hadis am, yaitu dalilnya adalah dalil umum. Ya, dalil umum maksudnya di sini adalah tidak disebutkan secara spesifik gitu ya, dan tidak diperintah secara jelas. Ya, sebagaimana yang dibahas di sini ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, ya, di sini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, ya. Dan ini lebih utamanya di Sahih Abi Dawud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, dan dahulu Nabi SAW ketika mengangkat kepala beliau, istawa, ya, di mana Nabi SAW berdiri dengan tegak lurus, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sampai semua yang disebutkan faqar, ya, yaitu anggota badan, maka posisinya kembali. Jadi di sini konteksnya itu dikembalikan ke posisi awal. Ya, maka dari sini diambil bahwasanya ya dibolehkannya itu sedekah, atau bahkan di dalam mazhab Hambali Imam Ahmad yang menyebutkan lebih utamanya untuk bersedekah. Jadi kenapa? Karena di konteks hadis yang itu disebutkan sampai posisi itu kembali seperti semula sebelum ruku. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ketika kita sebelum ruku, ya, kita berdiri, di mana tangan kita itu bersedekah. Nah, kemudian kita ruku, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak dan mengembalikan semua anggota badan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebelum ruku. Ya, jadi posisi sebelum ruku kita bersedekah. Ya, sehingga hadis ini dijadikan sebagai dasar bahwasanya bolehnya bersedekah, atau lebih utamanya bersedekah setelah jadi ketika i'tidal. Ya, namun ya kalau kita baca di kitab-kitab muqarrar, terutama di sini ya, di mana hadis ini adalah hadisnya umum dan diartikan oleh para ulama yang bahwasanya yang dimaksud kembali ke posisinya awal di sini adalah bukan maksudnya adalah bersedekah itu, akan tetapi hadis sebelumnya di mana disebutkan yang kembali ke posisi awal itu adalah as-sulhu. Ya, as-sulhu itu adalah tulang belakang ini yang awalnya dia kemudian kita ruku, kemudian hendaknya kita kembalikan dia lagi. Sebagaimana di sini disebutkan i'tidal, yang dimaksud dengan i'tidal di sini adalah berdiri dengan tegak, ya, berdiri dengan lurus. Jadi yang dimaksud dengan kembali ke tempat semulanya di sini adalah tulang itu, bukan yang dimaksud adalah sedekah. Ya, jadi kalau kita cari yang afdhaliyah, yang lebih utamanya, maka di sini adalah kita al-basdu, yaitu kita luruskan, ya, tanpa kita itu bersedekah. Kenapa?
Pertama, ini adalah pendapat mayoritas atau jumhur para ulama, yang baik itu dari Malikiyah ataupun apa namanya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah juga, yang dimana dibas, ya, diluruskan saja, tidak perlu sedekah. Ya, kemudian di sini ada yang ditegaskan yaitu italah hal qiyami wa wujubu al-itminani fi. Ya. Di mana di dalam qiyam, di dalam berdiri, di dalam i'tidal ini kita tidak diwajibkan atau dianjurkan untuk italah, untuk terlalu lama, gitu ya. Tidak terlalu lama, ya, terlebih kita itu menjadi imam, gitu ya. Jadi ketika kita selesai membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, maka kita segera untuk sujud, gitu ya. Walaupun ada bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang lain seperti yang tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dan itu tidak ada ward tikrar, yang tidak ada disebutkan bahwasanya diulang, ya, tidak seperti kemarin yang subhana rabbiyal azim salasa marrat. Ya, kalau yang tadi yang di doa ruku itu ada anjuran untuk tikrarnya, ada lanjutan apa namanya, ada perintah untuk kita itu mengulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi kalau yang di sini dia itu tidak ada wurud tikrar, tidak ada perintah untuk mengulangnya. Jadi kita tidak membaca Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana, tidak. Ya. Tetapi ya lebih utamanya kita tambahkan seperti tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dan kita itu tidak kotor, tidak memanjangkannya. Wa wujubul itminan, akan tapi ya bukan berarti kita itu segera langsung kerja, gitu ya, tetapi kita harus memastikan itminan, yaitu tumakninah, yaitu tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Artinya kalau kita sudah merasa sudah tegak sempurna, maka hendaknya kita beralih kepada sujud, ya. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang ثم رفع رأسك ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. Jadi Nabi SAW mengingatkan orang yang tidak bagus salatnya tersebut, hendaknya engkau mengangkat kepalamu sampai engkau iktidal, ya, lurus qa'iman, berdiri, ya. Wa fi riwayatin idza fa'ta fa'aqim sulbaka, ya, apabila engkau berdiri, maksudnya di sini i'tidal, hendaknya engkau mendirikan sulbaka, yaitu tulang bagian belakang. Warfa' ra'saka hatta tarji'al idhami ila mafasiliha, kemudian hendaknya engkau berdiri sampai al-idham, ya, semua tulang itu kembali ke mafasiliha, ke persendiannya. Kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW, annahu la tatimmu salata li ahadin minan nasi illa lam yaf'al dzalik. Salat seorang tidak akan sempurna kalau misalkan dia tidak melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah berdiri dengan tegak. Ya, kemudian dibawakan hadis, ya, yang berulang berisi dengan ancaman, la yanzurillahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat salat seorang hamba. Maksudnya di sini adalah tidak diterima salat seorang hamba di mana ketika dia itu tidak berdiri, dia itu tidak menegakkan sulbah, tulang baina ruku'ihi wa sujudihi, baik itu ketika dia itu iktidal ataupun ketika dia itu duduk di antara dua sujud. Ya. Ini yang berkaitan dengan iktidal, dan hendaknya kita memperhatikannya, ya, karena di sini dia adalah bagian dari
rukun salat, ya, bagian dari rukun salat, dan dia adalah bagian yang penting di dalam salat kita. Dan pembahasannya ringkas, namun hendaknya kita memperhatikan ya hal-hal yang termasuk dari hal-hal yang yaitu makruh, yaitu hal-hal yang tidak dianjurkan, ya seperti yang tadi di mana ada larangannya, yaitu mendahului imam ataupun menyamakan gerakan dengan imam. Tapi afdaliyahnya, lebih utamanya hendaknya kita menunggu imam itu sempurna berdiri baru kita itu berdiri, ya. Atau kalau misalkan kita sudah melihat gerakan imam, maka hendaknya kita menunggu kalimat sami Allahu liman hamidah itu selesai, barulah kita mulai mengangkat kepala kita, dan inilah yang lebih utama di dalam i'tidal. Adapun bacaannya, maka bacaannya itu bervariasi, ya, dan semuanya adalah huruf yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Entah kita baca itu Rabbana lakal hamdu yang paling pendek mungkin, atau kita baca Rabbana walakal hamdu dengan tambahan waw, atau kita tambahkan dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau kita tambahkan seperti yang tadi, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan ada juga beberapa tambahan, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika beliau itu di sholatil laili, ketika beliau itu sholat di sholat malam, ya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, ya, si hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari mana wa kana taratan yazidu fi sholatil laili ala dzalika imma. Jadi mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan beberapa bacaan, ya, di salat malam dan ketika i'tidal, ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, mungkin ada di antara kita yang hafal, ya. Di sini Nabi SAW juga tambahkan bacaan ini. Ya, kemudian di sini ada juga tambahan yang lain, ya, seperti lafaz-lafaz yang sama, ya, seperti yang di sini, ya, dan banyak juga doa-doanya. Akan tetapi di sini disebutkan qira'ah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya fi salati lailatihi, di salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan ini pun disebutkan di sini dengan lafaz taratan, yang maksudnya adalah terkadang, ya, artinya lebih utama. Dan kalau kita lihat di sini di lafaznya kathrah, yang dimana banyaknya, maka kembali ke bacaan yang tadi yang ditambahkan dengan kata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi.